Sejak awal Ramadan hingga Sabtu ini, stok darah Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta menipis. Penurunan jumlah pendonor darah hingga 70% membuat PMI Kota Yogyakarta hanya akan mampu bertahan hingga 2 hari ke depan. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ataupun pernah melihat berita seperti ini. Namun kalian masih bingung, apa itu definisi dari donor darah? Jika kalian masih bingung, yuk simak penjelasan kami. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang untuk ditaruh darah dengan tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat atau pendonor kepada seorang yang sakit atau resipien. Misalnya, orang yang mengalami perdarahan hebat atau yang menderita anemia. Donor darah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada DDS, donor darah sukarela. Dan yang kedua ada DDP, donor darah pengganti. DDS merupakan donor darah sukarela, sedangkan DDP merupakan donor darah pengganti. Donor darah sukarela merupakan donor darah yang tidak diketahui kepada siapa darah itu akan diberikan. Sedangkan DDP merupakan donor darah yang sudah diketahui kepada siapa darah itu akan diberikan. Jadi, syarat-syarat untuk melakukan donor darah adalah kalian atau pendonor harus minimal berusia 17 sampai 60 tahun. Kemudian, kalian harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang diakui oleh dokter dan memiliki berat badan yang minimal 45 kg. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg, sementara tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mmHg. Tidak menderita penyakit beresiko tinggi atau penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, penyakit jantung, hati, ginjal, kanker, kejang-kejang, kencing manis, dan penyakit kulit kronis. Bagi wanita yang sedang hamil, haid, dan menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, kalian sudah mengetahui tentang syarat-syarat menjadi calon pendonor darah. Tapi mungkin kalian masih bimbang ataupun masih ragu untuk menjadi calon pendonor darah sukarela nanti. Sekarang, mari simak manfaatnya untuk kalian menjadi lebih yakin dalam menjadi calon pendonor darah. Adapun manfaat yang kita dapatkan dengan melakukan donor darah yang pertama yaitu mendapatkan kepuasan batin. Karena dengan menyumbangkan darah itu artinya kita menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita akan menjadi terpantau. Karena dengan melakukan donor darah, otomatis dokter akan memeriksa kesehatan kita secara berkala. Yang ketiga, tubuh akan menjadi lebih sehat. Karena dengan melakukan transfusi darah, otomatis tubuh akan memproduksi darah baru. Yang keempat, kita dapat bergabung ke dalam organisasi PMI dan menambah relasi atau pertemanan. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS dapat meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan juga kepedulian sosial. Nah, kalian sudah mendengarkan tentang manfaat donor darah. Apa kalian sudah tertarik menjadi calon pendonor darah? Atau masih bingung? Nah, untuk kalian yang tertarik tapi kalian masih bingung dengan bagaimana sih caranya menjadi calon pendonor darah itu, akan saya jelaskan. Pertama, kalian atau calon pendonor darah datang ke UTD atau unit transfusi darah di PMI. Kemudian, kalian akan diberikan formulir terkait riwayat kesehatan maupun identitas diri kalian. Selanjutnya akan ada petugas yang memeriksa kalian sesuai dengan syarat ketentuan. ATD atau asisten transfusi darah yang sudah terampil dan berpengalaman akan mengambil darah dari calon donor, sehingga proses jalannya donor darah dapat berlangsung dengan aman dan cepat, kurang lebih 10 menit. Dan yang terakhir, calon donor akan mendapatkan kartu tanda anggota, menandakan bahwa mereka sudah melakukan donor darah. Donor darah selamatkan banyak jiwa. Satu tetes darah menyelamatkan banyak jiwa. Ya, untuk nomor undi 11 tadi yang kami amati itu sudah bagus sebenarnya, cuman materi kampanyenya yang saya belum klik itu. Jadi bagaimana mereka mengajak kita untuk kegiatan donor darah ya. Kalau dari kreativitas videonya, dari kualitas video, saya melihat di situ sudah ada bagus pengambilan gambar angel dan sebagainya juga luar biasa di situ saya lihat. Tapi sayang sekali di sini terkait dengan tema kita gebiar donor darah
itu masih kurang, masih perlu ditingkatkan lah untuk bagaimana adik-adik ini benar-benar bisa mengajak masyarakat untuk melakukan donor darah. Itu aja. Terima kasih.